Pagi itu bandara masih bernapas perlahan. Lampu-lampu lorong terminal memantulkan kilau pada ubin yang baru dipel. Suara roda koper dan derap celana kerja terdengar seperti irama yang menandai dimulainya hari. Di sela-sela keramaian itu, Umar berjalan dengan gerakan yang tenang dan teratur. Dia adalah seorang office boy, pekerjaan yang sering dilihat sepele oleh sebagian orang. Tetapi bagi Umar, pekerjaan itu adalah kebanggaan. Dia bangun sebelum subuh, menggosok sepatu, menyisir rambut, memastikan seragam rapi, lalu berangkat ke bandara dengan tas kecil berisi peralatan sapu, pel, dan sebotol cairan pembersih yang selalu ia jaga. Umar dikenal rajin. Ia tahu rute terminal dari ujung ke ujung, tahu di mana mesin pembuat kopi sering bermasalah, dan siapa pramugari yang selalu meninggalkan tisu bekas di ruang briefing. Ia juga pintar dalam membaca suasana. Ia bisa memilih kapan harus cepat mengangkat kursi dan kapan harus menunggu penumpang lewat dengan malas. Di balik kesederhanaannya, Umar menyimpan rasa hormat kepada semua orang, sekalipun rasa itu tidak selalu kembali padanya. Hari itu, seperti biasa, tugasnya adalah mengepel koridor dekat ruang tunggu pilot. Ia sudah menandai tempot-tempot yang sering kotor di depan pintu masuk kargo, di bawah laci sepatu penumpang, mantulan larut, dan sebuah titik di dekat tangga yang selalu dipenuhi bekas lumpur setelah hujan. Ia menulis di papan kecil villa tugasnya, sedang dipel. Tulisan itu untuk memberitahu rekan-rekan kerjanya supaya tidak menginjak lantai yang basah. Ia menulis rapi dengan huruf yang mudah dibaca. Tiba-tiba dari arah pintu seorang pilot lewat. Namanya Furkan, tinggi, percaya diri, dengan seragam pilot yang masih harum. Dia melangkah cepat, menatap layar ponselnya, sibuk. Ketika ia melewati papan kecil Umar, ia tidak membaca tulisan itu. Entah karena tergesa atau karena merasa dirinya lebih penting. Kakinya menginjak lantai yang setengah basah. Bekas sepatu hitam meninggalkan jejak. Furkan berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu mengejek dengan suara yang terdengar jelas. "Hei, ini kenapa? Ada papan. Kita ini pilot, bukan anak TK. Lihat, jadi kotor deh," katanya. Suaranya mendesis seperti ular yang mengumpat. Beberapa orang menoleh. Umar hanya menunduk. Genggamannya pada gagang pel mengencang sedikit, tetapi ia menahan jawab. Tidak ada yang berubah dari wajahnya. Sabar seperti doanya setiap pagi. Ia tahu tengah membayar respek dengan kesopanan. Ia tahu adu kata dengan atasan atau kru yang tinggi, derajatnya tidak akan mengubah apa-apa. Jadi ia memilih untuk tetap menyapu, tersenyum tipis, dan melanjutkan pekerjaan. Malam itu mimpi Umar tidak berlebihan. Ia membayangkan lantai yang selalu bersih dan orang-orang yang bisa saling menghormati. Namun, beberapa ejekan Furkan masih bergaung di kepala. Keesokan paginya, suasana sedikit lebih panas. Umar ditugaskan di pantry kecil dekat ruang briefing. Ia baru saja menyiapkan kopi untuk para staf shift pagi. Ia tahu beberapa orang lebih suka kopi hitam tajam. Ada juga yang suka susu panas. Ia membuat pesanan dengan cekatan. Cangkir-cangkir disusun rapi di meja. Satu untuk pramugari, satu untuk petugas keamanan, dan dua untuk para pilot yang biasanya buru-buru. Di tengah fokusnya, Furkan lewat lagi. Kali ini, ia lebih ceroboh dari sebelumnya. Entah kenapa ia mendorong Umar, atau mungkin ia sengaja berjalan terlalu dekat. Tangan Furkan menyenggol meja. Cangkir kopi panas terantuk, menumpah deras tepat di atas baju seragam Umar. Baju yang sudah ia setrika rapi pagi itu. Baju yang ia pakai seperti perisai kecilnya. Waduh, Furkan tertawa. Bukan karena lucu, tetapi karena bisa memperlihatkan kekuasaan singkatnya. Aduh, kasar amat. Ya ampun, kau mau office boy, hati-hati dong. Jangan sampai
Singkat cerita, pagi itu ada briefing besar. Ruang briefing dipenuhi pilot, pramugari, manajer shift, dan beberapa pihak administrasi bandara. Suasana agak tegang karena ada perubahan jadwal penerbangan dan evaluasi keamanan yang harus dibahas. Umar, seperti biasa, ikut menyiapkan ruangan, memeriksa proyektor, menyusun kursi, menyajikan air, dan menatap papan tulis. Ia melakukan semuanya tanpa menonjolkan diri. Ketika briefing dimulai, suasana berubah. Furqon duduk dengan bangga di barisan depan, masih dengan aura yang sama, percaya diri, sedikit sinis. Para pilot membicarakan rute dan cuaca. Pramugari memeriksa daftar penumpang. Di samping layar proyektor, seorang pria berpakaian rapi berjalan masuk. Bukan pria sembarangan. Ia membawa aura yang berbeda, tenang, berwibawa, namun tidak sombong. Semua orang menoleh. Mata-mata bertukar antara rasa penasaran dan hormat. Pria itu membuka amplop kecil, lalu berkata, "Selamat pagi." Suaranya tenang, jelas, membuat ruangan seperti berhenti sejenak. Ia memperkenalkan dirinya sebagai CO bandara, atau setidaknya itulah yang ia sampaikan di detik itu. Perlahan, mata semua orang terpaku padanya. Dia memperkenalkan pula manajer operasional bandara. Dan pada bagian itu, perlahan-lahan, ruangan mendengung. "Aku Umar," kata pria itu singkat, hening. Sebagian orang berkedip, tidak yakin mendengar dengan benar. Umar sama nama dengan office boy yang setiap pagi menyapu lantai. Seorang pilot kecil menoleh ke arah pintu. Beberapa pramugari menatap kursi pantry. Orang-orang mulai saling bertukar pandang. Apakah mungkin siapa yang mengira bahwa seorang office boy yang tampak sederhana, yang sering dicemooh karena noda kopi, adalah nama yang sama dengan orang yang berdiri di depan ruangan sebagai Cho. Pria itu, Cho Umar, lanjut berbicara tanpa mempedulikan reaksi terkejut itu. Ia menjelaskan tujuan pertemuan: memperbaiki koordinasi, meningkatkan kenyamanan penumpang, dan yang paling penting, membangun kultur saling hormat di lingkungan bandara. Suaranya halus, tetapi tegas. Sementara itu, di sudut ruangan, office boy Umar yang sedang bertugas menata minuman memasang wajah datar. Ia melihat pria yang memperkenalkan diri sebagai CEO Umar, dan sekejap hatinya berdebar, bukan karena kaget, melainkan karena bingung. Dua Umar, ia menoleh pada seorang rekan yang hanya mengangkat bahu. Ada ruang hening di antara mereka, sebuah kebingungan kecil yang belum punya jawaban. Setelah briefing usai, banyak yang pulang dengan pikiran bercabang. Ada perubahan kebijakan, ada arahan baru, dan yang paling mengusik, ada satu nama yang sama dua kali muncul di ruangan itu. Sebagian orang bersisik pikiran, sebagian lain berspekulasi sambil melupakan jejak kotor di lantai yang masih sedikit terlihat. Umar sendiri merapikan sisa cangkir kopi, menyingkirkan noda yang tertinggal. Dia memikirkan apa arti semua itu. Mainan Furqon, noda kopi, papan kecil bertuliskan sedang dipel. Dan kini, dua Umar yang sama-sama hadir, satu duduk di ruang meeting sebagai pemimpin, satunya lagi menyapu di pantry. Ada rasa aneh di perutnya, seperti kabut yang belum terbuka. Malam itu, ketika lampu-lampu bandara mulai redup dan suara pengeras suara mengumumkan penerbangan terakhir, Umar duduk di bangku luar. Ia menatap pesawat yang mendarat dan lepas landas. Tiap bunyi roda menyentuh landasan, bagi ketukan kecil di hatinya. Ia bertanya-tanya tentang kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan sama sekali. Ia mengingat pesan ibunya, "Jika jalanmu dihina, jangan balas dengan hina, tunjukkan kerja kerasmu." Ia menarik jaket sedikit lebih rapat, menatap langit malam, dan merasa ada babak baru yang akan dimulai. Sesuatu yang lebih besar daripada kopi berjuang, dengan sebuah tanda tanya yang lembut. Siapa
Hujan turun tanpa henti sejak subuh. Langit kelebu, suara rintik membentur atap seng rumah penjol, seperti ketukan 1000 jarum kecil. Lantai rumah yang lembab mulai berbau tanah basah, dan air menetes dari sisi atap yang bocor. Ayahnya, Pak Harun, duduk di kursi bambu sambil memegang cangkir kopi panas. Sementara penjol bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah meski hujan deras. "Ndak usah sekolah dulu, Nak," kata ayahnya dengan suara serak. "Air besar di jalan, nanti susah pulangnya." Penjol menoleh sambil mengenakan jaket tipis. "Gak apa-apa, Pak. Hari ini ada ujian praktik. Kalau bolos, nilai saya bisa turun." Pak Harun mengangguk pelan. Ia tahu anaknya keras kepala dalam hal tanggung jawab. Sejak dulu, kalau penjol sudah bertekad, sulit untuk membelokkan niatnya. Jadi, dengan langkah berat tapi pasti, penjol mengayuh sepedanya di bawah hujan deras, menembus jalanan becek menuju sekolah. Di sekolah, suasana ramai seperti biasa, tapi tubuh penjol yang basah, kuyup, menjadi bahan ejekan. Beberapa teman yang dulu mengejeknya di ladang kembali memulai olok-olokan. "Hei, pahlawan jagung datang. Jangan-jangan habis ini mau jualan di kantin ya?" celetuk Raffi. Disambut tawa teman-temannya. Penjol hanya tersenyum. Ia sudah kebal. Ia lebih fokus pada alat praktik yang sudah disiapkannya. Hari itu, ujian praktik membuat mesin diesel mini untuk pompa air. Ironisnya, mesin seperti itu sering dipakai di ladang jagungnya sendiri. Ia sudah terbiasa, dan mungkin itulah keunggulannya dibanding siswa lain. Pengalaman nyata ketika ujian berlangsung, guru mereka, Pak Wibowo, memperhatikan penjol yang bekerja dengan penuh ketelitian. Suara mesin yang dirakitnya berputar halus, berbeda dari suara mesin milik siswa lain yang tersendat-sendat. Setelah selesai, Pak Wibowo mendekat. "Bagus penjol, kamu kerja bersih, teliti. Kalau terus seperti ini, kamu bisa jadi teknisi handal," katanya dengan bangga. Ucapan itu membuat dada penjol hangat. Ia menunduk, tersenyum kecil. Dalam hati, ia berpikir, "Kalau aku bisa jadi teknisi, mungkin aku bisa bantu memperbaiki alat panen ayah, bahkan membuat mesin sendiri untuk mempercepat kerja di ladang." Namun, sepulang sekolah, kabar buruk menunggu. Ayahnya jatuh di ladang karena terpeleset di tanah licin. Ketika penjol tiba di rumah, ayahnya sudah terbaring di tempat tidur dengan kaki terkilir. Wajahnya menahan sakit, tapi masih berusaha tersenyum. "Cuma keseleo, Nak," kata ayahnya. "Besok juga sembuh." Tapi penjol tahu, tubuh tua ayahnya tak lagi sekuat dulu. Hari itu, tanpa menunggu sembuhnya ayah, ia langsung turun sendiri ke ladang, menjemur jagung yang belum sempat diangkat, dan memeriksa batang yang mulai rebah karena hujan. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya bulat. Ladang tak boleh terbengkalai. Hari demi hari, ia mulai mengambil alih semua pekerjaan ayahnya. Sepulang sekolah, langsung ke ladang. Malamnya, ia belajar sambil membersihkan mesin diesel yang digunakan untuk menyedot air dari sumur. Ia tak punya waktu untuk bermain seperti teman-temannya, tapi di setiap peluh yang jatuh, ia merasa semakin dekat dengan mimpinya. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur jagung, datanglah seseorang tak dikenal. Pria paruh baya bernama Pak Darmo, pedagang besar dari kecamatan sebelah. Ia datang menaiki sepeda motor butut dengan tatapan jeli khas orang pasar. "Kamu penjol ya?" tanyanya. "Iya, Pak. Jagungmu bagus, bersih, dan keringnya pas. Kamu jual berapa per kilo?" Penjol sempat tertegun. Biasanya, ayahnya yang mengurus tawar-menawar. Ia belum pernah langsung berhadapan dengan pedagang besar. Tapi, ia mencoba tegas. "Kalau jagung baru panen, Rp3.000 per kilo, Pak. Kalau sudah kering sempurna, Rp3.200. Pak Darmo tersenyum.
menatap anak muda itu lama. Pinter juga kamu. Oke, saya beli 5 karung dulu. Kalau bagus, minggu depan saya ambil lagi. Hari itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, penjual menjual hasil panen langsung tanpa perantara tengkulak. Ia senang bukan main. Ayahnya pun bangga. Meski tak bisa turun ke ladang, wajahnya berseri-seri mendengar kabar itu. Dari situ, semangat penjual makin menyala. Ia mulai mencari cara agar hasil panennya lebih banyak. Ia membaca buku pertanian dari perpustakaan sekolah, menonton video tutorial di warnet desa, bahkan mencatat cara pembuatan pupuk organik sendiri. Ia bereksperimen, sebagian gagal, sebagian berhasil, tapi setiap kegagalan membuatnya lebih paham tentang tanah, cuaca, dan waktu panen yang tepat. Beberapa bulan kemudian, hasilnya tampak. Ladang yang dulu kecil, kini bisa menghasilkan 2 kali lipat dari biasanya. Penjual membuat merek sederhana untuk jagungnya, Jagung Penjal Farm, ditulis dengan cat di karung putih. Awalnya, orang menertawakan ide itu, tapi setelah tahu kualitasnya bagus dan kering sempurna, para pembeli mulai mencari karung bertuliskan nama itu. Kabar menyebar ke luar desa. Pedagang dari kota datang membeli. Truk kecil mulai bolak-balik ke rumah mereka. Pak Harun, yang kini lebih sering duduk di teras, hanya bisa tersenyum bangga. Dulu orang menertawakan kita, nak, katanya pelan. Suatu malam, sekarang mereka datang beli hasil kerja kita. Bapak bahagia. Namun penjual tahu, ini baru permulaan. Ia ingin lebih dari sekadar jual jagung mentah. Ia ingin punya gudang besar, alat pengering modern, bahkan mesin penggiling sendiri. Ia ingin membuka lapangan kerja bagi tmen-tmen sekampungnya. Tapi sebelum semua itu tercapai, datang satu ujian lagi. Ujian yang tak berkaitan dengan hujan atau tanah, melainkan dengan hati. Pada suatu pagi, ketika penjual sedang menyiapkan karung jagung di depan rumah, datanglah Iqbal, teman sekolahnya yang dulu sering mengejek. Bajunya rapi, sepatunya mahal, tapi wajahnya tidak seceria dulu. "Penjual," katanya pelan, "aku mau minta kerja. Bapakku bangkrut. Aku dengar kamu butuh orang bantu kirim jagung." Penjual menatapnya lama. Dalam hatinya berbagai kenangan muncul. Ejekan, lemparan batu, tawa yang merendahkan. Tapi ia hanya menarik napas, menepuk bahu Iqbal, dan berkata pelan, "Kita kerja bareng, Bal. Di sini nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang penting jujur." Iqbal menunduk, matanya berkaca-kaca. "Makasih, Joel." Dari situ, penjual belajar arti sebenarnya dari kesabaran dan keikhlasan. Ia sadar, membalas ejekan dengan kebencian hanya akan memperpanjang luka, tapi membalas dengan kesempatan itu jauh lebih mulia. Di akhir bab 2, sore datang perlahan. Truk pengangkut jagung berhenti di depan rumah. Di karung-karung besar yang siap dikirim, tulisan penjual farm. Jagung kering berkualitas, tampak jelas. Dari desa kecil itu, jagung penjual mulai menempuh perjalanan jauh, menembus batas kota, bahkan pulau. Sementara di teras rumah, ayahnya tersenyum menatap anaknya yang kini bukan lagi bocah penjemur jagung, melainkan pemuda yang menanam harapan di setiap butir jagung yang ia tanam dengan ketulusan. Dan di langit sore yang merah keemasan, penjual berbisik dalam hati, "Dulu aku hanya ingin membantu ayah. Sekarang aku ingin membantu banyak orang."
berjalan cepat. Tahun-tahun berlalu, seperti deru angin di ladang jagung yang luas. Penjol kini bukan lagi bocah kelas 2 SMK yang suka memanggul karung sendirian di bawah terik matahari. Ia sudah lulus. Kini usianya menginjak 20 tahun. Dan tangannya yang dulu kasar karena kerja di ladang kini semakin kuat, menggenggam masa depan yang pelen-pelen. Ia bangun dari nol. Usaha jagungnya berkembang pesat, bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena kejujuran dan ketekunannya menjaga kualitas. Nama Penjol Farm kini dikenal sampai keluar kabupaten. Truk-truk pengangkut hasil panen datang setiap minggu. Pembeli dari kota mulai berdatangan. Bahkan beberapa perusahaan pakan ternak besar mulai menghubungi lewat telepon yang dulu hanya ia pakai untuk main pesan singkat. Namun, semua itu tidak datang tanpa rintangan. Setelah ayahnya benar-benar tak lagi kuat bekerja di ladang, Penjol harus memikul semuanya sendirian. Ia bangun sebelum fajar, memastikan pekerja ladangnya datang tepat waktu, mengecek kelembapan biji jagung di tempat pengeringan, lalu mencatat hasil panen setiap petak lahan. Ayahnya, Pak Harun, kini lebih sering duduk di kursi bambu sambil membaca Al-Quran atau sekadar memandangi ladang dari kejauhan. Wajahnya tampak damai, meski napasnya kadang tersengal. Ia tahu usianya sudah senja, tapi di matanya terpancar kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Penjol duduk di sebelah ayahnya di teras rumah. Angin membawa aroma tanah dan daun jagung yang mengering. Mereka diam lama, menikmati ketenangan setelah seharian bekerja. "Pak," ujar Penjol pelan, "kalau nanti Penjol ingin buka pabrik kecil buat olah jagung jadi pakan, kira-kira bagus nggak, Pak?" Pak Harun menatapnya lama. Senyumnya lembut. "Kalau niatmu baik, hasilnya pasti baik, nak. Tapi ingat, jangan cuma cari untung." Kalimat itu sederhana, tapi tertanam kuat di hati Penjol. Ia sadar, kesuksesan tanpa keberkahan hanya seperti jagung kosong, tampak besar, tapi ringan dan tak berguna. Beberapa bulan kemudian, Penjol benar-benar mewujudkan mimpinya. Ia meminjam sedikit modal dari koperasi desa, lalu membeli mesin penggiling sederhana. Ia membangun bangunan kecil di samping rumah, berdinding batako, beratap seng, tempat jagung diolah menjadi pakan ternak. Awalnya, banyak yang meragukan langkahnya. "Ngapain bikin pakan, Joel? Jagung aja udah laku keras," kata salah satu warga desa. Tapi Penjol tersenyum. "Justru itu, Pak. Kalau kita bisa olah sendiri, hasilnya lebih tinggi. Kita nggak tergantung pembeli." Hari demi hari, ia belajar mengatur produksi. Beberapa pemuda desa yang dulu menganggur, ia ajak bekerja. Ada yang bertugas menjemur, ada yang menggiling, dan ada yang mengemas. Di antara mereka ada Iqbal, teman lamanya yang dulu mengejek, tapi kini jadi tangan kanan yang setia. "Bal, besok kamu antar pakan ke toko ternak di Karanganyar ya," kata Penjol suatu pagi. "Siap, Jol. Aku udah siapin mobil pickupnya." Penjol mengangguk. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu keputusan untuk memaafkan Iqbal dulu bukanlah kesalahan. Justru itulah yang membuat usahanya kuat. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka saudara dalam perjuangan. Namun, saat usaha semakin maju, ujian baru datang. Harga bahan bakar naik, ongkos kirim melonjak, dan beberapa kali hujan deras membuat stok jagung berjamur. Rugi besar tak bisa dihindari. Malam-malam Penjol jadi panjang, matanya jarang terpejam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Penjol duduk di gudang sambil menatap karang-karang jagung yang belum laku. Ia merasa lelah, hatinya sesak. Ia ingat dulu bagaimana teman-temannya menertawakannya. Ia sempat berpikir, apakah perjuanganku ini akan berhenti di sini? Namun tiba-tiba ia mendengar langkah pelan. Ayahnya datang
membawa 2 gelas teh hangat. "Masih kerja, Nak?" tanya ayahnya. Penjual mengangguk. "Jagung banyak yang rusak, Pak. Pengiriman tertunda. Saya takut rugi besar." Pak Harun duduk di sampingnya, menatap tumpukan karung itu. "Nak, kalau tanam jagung, kita nggak bisa atur hujan, tapi kita bisa atur diri. Jangan takut gagal. Kadang yang kita sebut gagal itu cuma waktu yang belum pas." Penjual menunduk. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu ayahnya benar. Ia hanya lupa bahwa keberhasilan bukan soal berapa kali untung, tapi berapa kali bisa bangkit. Keesokan harinya, ia bangkit dengan semangat baru. Ia membersihkan gudang, memilah jagung yang masih bagus, dan menjual sebagian murah ke peternak kecil. Ia tidak mau menyia-nyiakan hasil kerja petani. Dari situ, hubungan baiknya dengan para peternak makin kuat. Mereka tahu penjual bukan pedagang serakah. Dia orang yang menghargai kerja dan kejujuran. Beberapa bulan setelah itu, rezeki datang dengan cara yang tak terduga. Seorang pengusaha pakan ternak dari Surabaya mendengar tentang penjual farm. Lewat rekomendasi teman, mereka datang langsung ke desa, melihat pabrik kecilnya, dan menawari kerjasama besar, memasok pakan keluar pulau. Penjual hampir tak percaya. Ia menatap surat kerjasama itu lama, lalu menatap ayahnya yang kini duduk di kursi roda karena sakit rematik. "Pak, kita bisa kirim jagung keluar Jawa," katanya dengan suara bergetar. Pak Harun tersenyum. Air mata menetes di pipinya yang keriput. "Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya mimpimu nyampe juga, Nak. Dulu Bapak cuma pengen kamu bisa sekolah tinggi, tapi kamu malah bikin desa ini hidup." Penjual memeluk ayahnya erat. Dalam pelukan itu, ia tak hanya merasa jadi anak, tapi penerus perjuangan. Ia tahu setiap tongkol jagung yang tumbuh di ladangnya adalah saksi kerja keras, doa, dan kesabaran. Hari-hari berikutnya, gudang kecilnya berubah menjadi pabrik sederhana. Logo penjual farm kini dicetak di karung dengan tinta berwarna hijau dan kuning, simbol harapan dan hasil bumi. Truk besar datang menjemput pakan ke pelabuhan. Pemuda-pemuda desa yang dulu merantau kini pulang dan bekerja di pabrik itu. Ekonomi desa membaik. Pasar kecil mulai ramai. Anak-anak sekolah kini sering menyebut nama penjual dengan bangga. Dan di suatu sore yang indah, ketika matahari tenggelam di balik barisan jagung yang bergoyang pelan, penjual berdiri di tengah ladang. Ia menatap cakrawala, lalu berkata pelan, "Dulu aku dianggap rendah karena kotor di ladang. Tapi justru dari tanah ini, aku belajar tentang makna kerja, sabar, dan harga diri." Ia menatap ke arah rumah, di mana ayahnya sedang menatap dari jauh sambil tersenyum. Angin sore berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan gemericik air. Penjual menatap langit yang mulai berwarna jingga, dan dalam hati ia berbisik, benih yang ditanam dengan sabar pasti tumbuh jadi harapan. Dan dari jagung sederhana ini, lahir masa depan yang tak sederhana. Dari seorang anak petani yang dulu diejek dan dilempari batu, kini berdiri seorang pemuda yang mengubah ladang kecil menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Perjalanan penjual baru saja dimulai, tapi akarnya sudah tertanam dalam, di tanah, di doa ayahnya, dan di hatinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyinari ladang dengan lembut. Jagung-jagung yang sudah siap panen bergoyang pelan ditiup angin.
Ada yang memetik tongkol, ada yang menjemur, dan ada yang mengangkut ke truk. Pemandangan itu membuat penjual termenung sejenak. Ia tak pernah menyangka bahwa dari kebun kecil peninggalan ayahnya dulu, kini berdiri sebuah usaha besar yang melibatkan puluhan orang. Di pagar depan rumahnya, papan bertuliskan penjual farm, pakan dan jagung berkualitas terpajang gagah. Namun, di tengah kesibukan yang tampak luar biasa itu, hidup penjual mulai menghadapi ujian baru. Bukan dari alam, bukan dari ekonomi, tapi dari kepercayaan. Beberapa bulan setelah kontrak kerjasama dengan perusahaan besar di Surabaya berjalan, permintaan meningkat drastis. Produksi harus lebih cepat, pengiriman harus lebih banyak, dan kualitas harus tetap dijaga. Penjual mulai kewalahan. Ia harus mengatur banyak hal, stok bahan baku, upah pekerja, dan pengiriman keluar pulau. Iqbal, yang kini jadi kepercayaannya, sering mengingatkan, "Jol, kita butuh lebih banyak tenaga kerja. Kalau enggak, kiriman gak bakal selesai." Penjual mengangguk. Iya, sadar. Tapi di sisi lain, ia juga takut kalau terlalu banyak mempekerjakan orang tanpa pengawasan, kualitas bisa menurun. Ia selalu ingat pesan ayahnya. Yang penting bukan seberapa banyak kamu jual, tapi seberapa jujur kamu dalam menjual. Namun keadaan memaksanya untuk memperluas tim. Ia mulai menerima beberapa pekerja baru dari desa lain. Awalnya semua berjalan lancar, tapi perlahan mulai muncul masalah kecil. Beberapa karung jagung ditemukan bercampur dengan biji busuk, dan beberapa kali truk pengiriman datang terlambat. Suatu sore, ketika ia sedang memeriksa gudang, penjual menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Beberapa karung jagung dicampur dengan sisa jagung lama yang belum kering. Ia tahu, betul, ini bukan kelalaian, tapi perbuatan sengaja. Siapa yang ngisi ini? Tanyanya keras kepada para pekerja. Semi time, tak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya, salah satu anak muda mengisi diri. Itu disuruh sama mandor baru. "Jol," katanya, "biar cepat penuh." Penjual menatap tajam, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia tak pernah menyangka pengkhianatan kecil bisa datang dari dalam usahanya sendiri. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Keesokan harinya, ia memanggil semua pekerja, berdiri di depan mereka di halaman rumah. Suaranya tenang, tapi tegas. "Kita kerja bukan buat cepat kaya, tapi buat hidup dengan jujur. Kalau kalian mau kerja di sini, jagalah kepercayaan. Tapi kalau niatnya cuma mau curang, silakan keluar. Aku gak akan marah. Tapi aku gak mau nama baik penjual farm rusak karena ketidakjujuran." Suasana hening, tak ada yang berani bicara. Lalu, si mandor baru yang disebutkan kemarin menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, suasana kerja kembali tenang. Tapi kejadian itu membuat penjual sadar, semakin besar usahanya, semakin berat pula tanggung jawab. Ia tak hanya menjaga bisnis, tapi juga menjaga nama baik, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diajarkan ayah. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang lagi. Kali ini dari rumah. Ayahnya, Pak Harun, jatuh sakit parah. Dokter dari puskesmas mengatakan bahwa paru-parunya lemah karena usia. Penjual langsung menutup semua urusan bisnis dan menjaga ayahnya siang dan malam. Malam itu, di tengah kesunyian, Pak Harun memanggil penjual. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Iya, Pak. Ada apa?" Penjual menggenggam tangan ayahnya. "Kalau nanti Bapak gak ada, kamu terusin semua ini ya. Tapi jangan lupa, jagung ini bukan cuma buat hidup, ini buat banyak orang. Jangan sombong, jangan berhenti berbagi." Air mata menetes di pipi penjual. Ia menggenggam tangan ayahnya semakin kuat. "Bapak, jangan ngomong gitu. Bapak pasti sembuh."
Namun malam itu menjadi malam terakhir. Ketika azan subuh berkumandang, napas terakhir Pak Harun terhembus pelan. Wajahnya tenang, seperti orang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang dengan damai. Penjol menangis dalam diam. Ia tidak menjerit, tapi air matanya jatuh satu persatu ke tangan ayahnya yang kini kaku. Dunia seolah berhenti. Ia kehilangan sosok yang selama ini jadi alasan ia berjuang. Hari-hari setelah kepergian ayahnya terasa berat. Ladang tampak sunyi, rumah terasa kosong. Tapi setiap kali angin bertiup dan daun jagung berdesir, Penjol seolah mendengar suara ayahnya. Kerja itu ibadah, nak. Jangan berhenti karena sedih. Dengan semangat baru, ia kembali bekerja. Ia memperbaiki sistem kerja, membuat tim pengawasan kualitas, dan menata ulang proses pengeringan. Ia bahkan mendirikan sebuah musola kecil di dekat pabrik, dinamai Musola Al-Harum, sebagai bentuk penghormatan untuk ayahnya. Sejak musola itu berdiri, suasana di tempat kerjanya berubah. Pekerja jadi lebih disiplin. Setiap sore, mereka berhenti sejenak untuk salat berjamaah, lalu makan bersama di bawah pohon besar di belakang gudang. Ada rasa kekeluargaan yang hangat. Iqbal pernah berkata, "Joel, bapakmu pasti bangga. Lihat, dari jagung aja kamu bisa bikin orang-orang punya kehidupan." Penjol tersenyum. Bapak selalu bilang, orang sukses itu bukan yang punya banyak uang, tapi yang bisa bikin orang lain bahagia. Tahun demi tahun berlalu. Kini, produk Penjol Farm sudah sampai ke berbagai daerah di luar Jawa. Ia bahkan mulai mengekspor ke Kalimantan dan Sulawesi. Di setiap karung yang dikirim, selalu ada tulisan kecil di pojok, "Dari ladang yang jujur, untuk Indonesia yang makmur." Tulisan sederhana itu menjadi semboyan hidupnya. Namun, meski sudah sukses, Penjol tak pernah berubah. Ia tetap tinggal di rumah lamanya yang sederhana. Ia tetap ikut turun ke ladang, bercakap dengan para pekerja, menepuk bahu mereka, menanyakan kabar keluarga mereka. Setiap kali ia melihat anak-anak sekolah lewat di jalan, ia selalu tersenyum dan teringat masa lalunya. Masa ketika ia diejek karena kotor di sawah. Masa ketika ia harus menahan sakit karena dihina miskin. Semua itu kini seperti mimpi lama yang sudah lunas dengan kenyataan. Suatu sore, setelah salat asar di musola, Penjol duduk di beranda. Ia menatap ke arah ladang, di mana cahaya matahari sore menyinari jagung yang menguning. Ia teringat semua perjuangan, keringat, hinaan, kerja keras, hingga kehilangan arah. Ia tersenyum tipis dan berbisik pelan, "Pak, sekarang jagung ini bukan cuma buat makan, tapi buat menerangi hidup banyak orang. Terima kasih sudah ngajarin aku tentang arti kerja, sabar, dan ikhlas." Angin berhembus, daun jagung bergoyang pelan, seolah membalas kata-katanya. Langit sore berubah jingga keemasan, seindah warna panen yang siap dipetik. Dan di sanalah, di antara ladang yang luas dan penuh cahaya, itu Penjol berdiri. Bukan lagi bocah miskin yang dulu diejek, tapi seorang pemuda yang menyalakan cahaya dari tanah yang dulu dianggap rendah. Sebuah cahaya yang lahir dari kejujuran, kerja keras, dan doa seorang ayah yang kini tenang di sisi Tuhan.
Penasehatnya masih hidup di setiap sudut ladang, di setiap butir jagung yang tumbuh dari tanah. Musola kecil yang dulu didirikan Penjol di samping pabrik kini ramai setiap waktu salat. Suara azan dari sana bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga pengingat bahwa semua kerja, sekecil apapun, tak akan berarti tanpa doa dan keikhlasan. Kini Penjol berusia 25 tahun. Usahanya semakin besar. Gudang pengeringan yang dulu hanya beratap seng, kini telah berdiri kokoh dengan atap baja ringan dan lantai cok. Di halaman depannya berderet truk pengangkut dengan cat bertuliskan Penjol Farm. Tak hanya menjual jagung dan pakan ternak, ia kini juga memproduksi minyak jagung, tepung jagung, dan olahan makanan ringan dari hasil ladangnya. Tapi di balik keberhasilan itu, Penjol tetap rendah hati. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun. Setiap pagi, ia tetap ikut ke ladang, menyalami para pekerja, memeriksa hasil panen, dan menanyakan kabar keluarga mereka. Ia tahu, tanpa mereka, semua ini tidak akan ada. Namun, di balik segala keberhasilan, hidup tidak pernah berhenti menguji. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari Jakarta datang menemuinya. Namanya Tuan Herman, pemilik perusahaan ekspor besar yang ingin bekerja sama untuk mengirim jagung ke luar negeri. Pertemuan berlangsung di ruang kantor kecil Penjol yang temboknya masih dipenuhi foto-foto ladang dan potret ayahnya. Anak muda, kata Tuan Herman sambil membuka map berisi berkas kerjasama. Kami siap beli hasil jagung kamu dalam jumlah besar, tapi tentu saja harganya harus bersaing. Dan kalau bisa, kualitas nggak usah terlalu tinggi. Nanti kita campur sendiri di pabrik kami. Penjual terdiam. Ia menatap berkas itu lama, lalu menatap mata Tuan Herman. Maksud Bapak, saya harus turunkan kualitas? Tuan Herman tertawa kecil. Bukan begitu. Ini cuma strategi pasar. Semua perusahaan besar begitu. Yang penting untung. Penjual menarik napas panjang. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf Pak, saya tidak bisa." Wajah Tuan Herman berubah heran. Tidak bisa? Kenapa? Karena jagung yang saya jual bukan cuma soal uang Pak. Di baliknya ada kerja keras, doa, dan kejujuran. Saya nggak bisa rusak itu hanya demi untung lebih besar. Suasana hening sejenak. Tuan Herman menatapnya tajam, lalu berdiri sambil tersenyum kaku. Kamu ini idealis sekali nak. Dunia bisnis nggak sesederhana itu. Penjual menatapnya tenang. Mungkin memang nggak sederhana Pak, tapi kalau semua orang curang, siapa yang akan jaga nilai kejujuran? Tuan Herman pergi tanpa banyak bicara. Tawaran kerjasama itu pun batal. Namun anehnya, Penjol tidak kecewa. Dalam hatinya, ia justru merasa tenang. Ia tahu menolak hal yang salah lebih berat daripada menerima yang salah. Tapi itulah jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga datang. Salah satu truk pengangkut jagung Penjol Farm mengalami kecelakaan di jalur Pantura. Meski tak ada korban jiwa, sebagian muatan rusak dan perusahaan mengalami kerugian besar. Media lokal menulis berita itu dengan judul yang mencolok. Truk Penjol Farm terguling, ratusan karung jagung rusak. Banyak pesaing di daerah lain mulai menjelekkan namanya. Lihat, usaha besar pun bisa jatuh, kata mereka. Mungkin sudah waktunya dia mundur, tapi bukannya mundur. Penjual justru menguatkan barisan. Ia datang sendiri ke lokasi kecelakaan, membantu sopir, mengganti semua kerugian, dan tetap membayar upah pekerja. Ia bahkan memberikan santunan kepada warga sekitar yang membantu membersihkan jalan. Tindakan itu membuat masyarakat semakin memperhatikan. Berita baru pun muncul. Penjual, pengusaha muda yang tetap jujur meski rugi. Kabar itu sampai ke banyak telinga, termasuk ke perusahaan-perusahaan besar yang dulu membuat kerjasama dengannya. Dan di antara surat-surat tawaran baru yang berdatangan, ada satu yang membuatnya terdiam.
surat resmi dari Kementerian Pertanian. Isi surat itu sederhana, namun penuh makna. Pemerintah mengundang saudara penjual sebagai narasumber dalam program pelatihan wirausaha muda tani di tingkat nasional. Penjual membaca surat itu berkali-kali. Tak percaya, iya, bocah yang dulu diejek karena membantu ayah di sawah, kini diundang untuk berbagi pengalaman di hadapan para petani muda dari seluruh Indonesia. Hari yang dinanti pun tiba, besar di kota Semarang, penuh dengan peserta pelatihan. Anak-anak muda, guru, dan petani dari berbagai daerah. Di atas panggung, sederhana, penjual berdiri dengan kemeja putih dan wajah sedikit gugup. Namun, ketika mikrofon menyala, suaranya keluar tenang, penuh keyakinan. Saya pernah diejek miskin, pernah dilempari batu karena dianggap rendah. Tapi saya tidak membalas dengan marah. Saya membalas dengan kerja keras. Saya belajar dari tanah, dari peluh, dan dari doa. Ayah saya semua mata tertuju padanya. Banyak orang berpikir jadi petani itu memalukan, tapi mereka lupa. Dari tanah inilah semua kehidupan lalu. Dari jagung, padi, singkong, dari kerja orang desa. Kita bukan orang kecil. Kita hanya belum berdiri tegak, tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta meneteskan air mata, dan di barisan depan, pejabat yang hadir mengangguk kagum. Hari itu menjadi hari bersejarah. Nama penjual farm makin dikenal luas, bukan hanya sebagai usaha sukses, tapi sebagai simbol ketekunan, kejujuran, dan perubahan. Sepulang dari acara itu, malam hari di rumahnya yang tenang, penjual duduk di teras sambil memandangi langit berbintang. Angin lembut berhembus, membawa aroma jagung kering yang baru dijemur. Ia memejamkan mata, mendengar suara jangkrik dan desiran daun, lalu tersenyum. Dalam hati ia berbicara, seolah kepada ayahnya di langit sana. Pak, jagung kita sudah sampai ke seluruh Indonesia. Tapi yang paling penting, pesan Bapak juga ikut sampai tentang kerja keras, jujur, dan sabar. Aku cuma meneruskan apa yang Bapak tanam. Air matanya jatuh perlahan, tapi bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia sadar, kesuksesan sejati bukan soal seberapa besar yang dimiliki, tapi seberapa banyak yang bisa dibagikan. Kini, setiap kali matahari terbit di atas ladang, penjual melihat bukan hanya tanaman jagung yang tumbuh, tapi juga kehidupan, doa, dan harapan yang terus bersemi. Ia menatap hamparan hijau yang luas, lalu berbisik pelan, selama tanah ini masih subur, selama matahari masih terbit, selama hati masih jujur, tak ada alasan untuk menyerah. Dan dari sanalah, dari ladang yang dulu pernah jadi bahan ejekan, penjual menyalakan cahaya baru. Cahaya yang bukan hanya menerangi desanya, tapi juga menjadi inspirasi bagi ribuan anak muda di seluruh negeri. Cahaya itu lahir dari tanah, dari peluh, dan dari cinta seorang anak kepada ayahnya. Cahaya yang sederhana, tapi abadi, seperti jagung yang selalu tumbuh, tak peduli berapa kali hujan turun dan badai datang. Beberapa tahun setelah penjual dikenal sebagai sosok muda yang menginspirasi di dunia pertanian, kehidupannya semakin matang. Ia kini berusia
30 tahun. Usahanya tidak hanya mengelola jagung, tapi juga telah merambah ke bidang pelatihan dan pemberdayaan petani muda. Di desanya, berdiri sebuah bangunan besar bertuliskan Balai Tani Harun Jaya, diambil dari nama ayahnya, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Namun meski telah sukses, penjual tidak pernah berdiam diri di belakang meja. Ia tetap turun ke sawah, tetap memegang cangkul, tetap berbaur dengan para petani. Orang-orang sering bertanya, "Kenapa kamu tidak menyerahkan semua ini ke karyawan saja? Bukankah kamu sudah cukup kaya?" Penjual selalu menjawab dengan senyum yang sederhana, "Kalau aku berhenti menyentuh tanah, aku akan lupa dari mana aku berasal." Beberapa tahun setelah penjual dikenal sebagai sosok muda yang menginspirasi di dunia pertanian, kehidupannya semakin matang. Ia kini berusia 30 tahun. Usahanya tidak hanya mengelola jagung, tapi juga telah merambah ke bidang pelatihan dan pemberdayaan petani muda. Di desanya, berdiri sebuah bangunan besar bertuliskan Balai Tani Harun Jaya, diambil dari nama ayahnya, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Namun meski telah sukses, penjual tidak pernah berdiam diri di belakang meja. Ia tetap turun ke sawah, tetap memegang cangkul, tetap berbaur dengan para petani. Orang-orang sering bertanya, "Kenapa kamu tidak menyerahkan semua ini ke karyawan saja? Bukankah kamu sudah cukup kaya?" Penjual selalu menjawab dengan senyum yang sederhana, "Kalau aku berhenti menyentuh tanah, aku akan lupa dari mana aku berasal." Suatu pagi yang cerah, penjual didatangi seorang anak muda bernama Raffi, siswa SMK dari desa tetangga. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak ragu, tapi matanya menyimpan semangat yang besar. "Pak, saya mau belajar bertani kayak Bapak, tapi orang tua saya tidak setuju. Mereka bilang bertani itu capek dan gak menghasilkan," ucap Raffi dengan nada putus asa. Penjual terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Raffi pelan. "Kamu tahu, dulu aku juga diejek karena bertani. Tapi kalau kamu punya niat dan sabar, tanah gak akan pernah ingkar. Ia akan balas kerja kerasmu." Raffi menendak. "Tapi, Pak, teman-teman saya juga bilang lebih baik kerja di kota. Katanya hidup di desa nggak ada masa depan." Penjual tersenyum kecil. Ia mengambil segenggam tanah, lalu menggenggamnya erat. "Lihat ini, Raffi. Orang kota bisa kehilangan pekerjaan, tapi orang yang kenal tanah nggak akan pernah kelaparan. Tanah ini sumber kehidupan. Kalau kamu jaga dia, dia akan jaga kamu." Kata-kata itu menancap kuat di hati Raffi. Sejak hari itu, ia mulai magang di ladang penjual. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari naik, belajar menanam, memupuk, memanen, bahkan ikut mengantar hasil panen ke pabrik. Meski tubuhnya sering lelah, senyumnya tak pernah hilang. Dan di mata penjual, Raffi seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, anak muda yang sederhana, tapi punya semangat besar untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, ujian hidup tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu musim tanam, hujan tak kunjung datang. Daun-daun jagung mulai menguning, tanah mengeras, dan beberapa petani di desanya mulai panik. "Penjual, gimana ini?" tanya Pak Lurah suatu sore. "Kalau nggak hujan seminggu lagi, kita gagal panen." Penjual menatap ladang yang mengering di hadapannya. Angin panas berhembus, membawa aroma debu dan tanah kering. Tapi wajahnya tetap tenang. "Kita jangan menyerah dulu, Pak. Kita masih bisa cari jalan." Malam itu, penjual tak tidur. Ia memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan ladang. Akhirnya, ia teringat sistem irigasi sederhana yang dulu pernah dia pelajari dari buku dan pelatihan. Keesokan paginya, ia mengumpulkan semua petani. "Kita gali parit kecil dari sungai ke ladang. Kita buat saluran air manual. Berat memang, tapi cuma ini cara kita bertahan." Awalnya, banyak yang ragu, apa nggak sia-sia. Penjual,
air sungainya jauh, kata salah satu petani. Tapi kalau kita diam, pasti gagal. Kalau kita berusaha, masih ada harapan. Jawabnya mantap dan benar saja. Selama seminggu penuh, penjol dan para petani bekerja siang malam menggali tanah, membuat parit panjang menuju sawah. Raffi ikut bekerja, meski tangannya lecet dan tubuhnya lelah, tapi tak seorang pun mengeluh. Ketika air sungai akhirnya mengalir ke ladang, semua orang bersorak bahagia. Jagung-jagung suatu pagi yang cerah, penjol didatangi seorang anak muda bernama Raffi, siswa SMK dari desa tetangga. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak ragu, tapi matanya menyimpan semangat yang besar. "Pak, saya mau belajar bertani kayak Bapak, tapi orang tua saya tidak setuju. Mereka bilang bertani itu capek dan gak menghasilkan," ucap Raffi dengan nada putus asa. Penjol terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Raffi pelan. "Kamu tahu, dulu aku juga diejek karena bertani. Tapi kalau kamu punya niat dan sabar, tanah gak akan pernah ingkar. Ia akan balas kerja kerasmu." Raffi menendak. "Tapi, Pak, teman-teman saya juga bilang lebih baik kerja di kota. Katanya hidup di desa gak ada masa depan." Penjol tersenyum kecil. Ia mengambil segenggam tanah, lalu menggenggamnya erat. "Lihat ini, Raffi. Orang kota bisa kehilangan pekerjaan, tapi orang yang kenal tanah gak akan pernah kelaparan. Tanah ini sumber kehidupan. Kalau kamu jaga dia, dia akan jaga kamu." Kata-kata itu menancap kuat di hati Raffi. Sejak hari itu, ia mulai magang di ladang penjol. Setiap pagi ia datang sebelum matahari naik, belajar menanam, memupuk, memanen, bahkan ikut mengantar hasil panen ke pabrik. Meski tubuhnya sering lelah, senyumnya tak pernah hilang. Dan di mata penjol, Raffi seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Anak muda yang sederhana, tapi punya semangat besar untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, ujian hidup tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu musim tanam, hujan tak kunjung datang. Daun-daun jagung mulai menguning, tanah mengeras, dan beberapa petani di desanya mulai panik. "Penjol, gimana ini?" tanya Pak Lurah suatu sore. "Kalau nggak hujan seminggu lagi, kita gagal panen." Penjol menatap ladang yang mengering di hadapannya. Angin panas berhembus, membawa aroma debu dan tanah kering. Tapi wajahnya tetap tenang. "Kita jangan menyerah dulu, Pak. Kita masih bisa cari jalan." Malam itu, penjol tak tidur. Ia memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan ladang. Akhirnya, ia teringat sistem irigasi sederhana yang dulu pernah dia pelajari dari buku dan pelatihan. Keesokan paginya, ia mengumpulkan semua petani. "Kita gali parit kecil dari sungai ke ladang. Kita buat saluran air manual. Berat memang, tapi cuma ini cara kita bertahan." Awalnya, banyak yang ragu, apa nggak sia-sia. "Penjol, air sungainya jauh," kata salah satu petani. "Tapi kalau kita diam, pasti gagal. Kalau kita berusaha, masih ada harapan." Jawabnya mantap dan benar saja. Selama seminggu penuh, penjol dan para petani bekerja siang malam menggali tanah, membuat parit panjang menuju sawah. Raffi ikut bekerja, meski tangannya lecet dan tubuhnya lelah, tapi tak seorang pun mengeluh. Ketika air sungai akhirnya mengalir ke ladang, semua orang bersorak bahagia. Jagung-jagung yang nyaris mati kembali segar. Daun-daunnya menghijau, bunga-bunganya tumbuh, dan sebulan kemudian, ladang itu kembali panen. Warga desa menyebut peristiwa itu mukjizat parit panjang, sebuah bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa menundukkan keadaan. Musim panen kali itu menjadi panen terbesar sepanjang sejarah desa mereka. Hasilnya melimpah, dan sebagian keuntungan digunakan penjol untuk membangun beasiswa bagi anak-anak petani yang ingin sekolah kejuruan atau kuliah
di bidang pertanian. Raffi menjadi salah satu penerimanya. Dengan semangat dan kerja keras, ia diterima kuliah di Fakultas Pertanian Negeri. Saat ia berpamitan, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya nggak akan lupa pelajaran dari Bapak, bahwa tanah adalah guru terbaik." Penjual menepuk bahunya dan tersenyum. "Jangan berhenti belajar, Raffi. Suatu hari nanti, kamu yang akan mengajar orang lain. Jangan berhenti menanam, entah itu jagung atau kebaikan." Beberapa tahun kemudian, Raffi kembali ke desa, bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai rekan. Ia membantu penjual mengembangkan sistem pertanian modern dengan teknologi sensor air dan pupuk otomatis. Kini ladang mereka bukan hanya ladang jagung biasa, tapi menjadi contoh pertanian modern desa berbasis teknologi yang sering dikunjungi mahasiswa dan peneliti dari berbagai daerah. Di sebuah acara peresmian, Raffi berdiri di samping penjual, menatap hamparan jagung yang bergoyang ditiup angin. "Pak," katanya lirih, "kalau waktu bisa diulang, saya ingin lebih cepat mengenal tanah ini. Karena dari sini, saya tahu arti hidup sebenarnya." Penjual tersenyum, menatap jauh ke arah langit senja. "Tanah gak pernah salah, Raffi. Ia cuma menunggu tenggen-tenggen yang mau bekerja." Malam itu, setelah acara selesai, penjual berjalan sendiri ke ladang. Ia memandangi barisan jagung yang menjulang tinggi, diterangi cahaya bulan. Di antara desir angin, ia mendengar seperti bisikan lembut, suara yang sangat ia kenal. "Joel, teruskan apa yang sudah kamu mulai. Jangan pernah berhenti menanam kebaikan." Ia tahu itu suara ayahnya, suara yang dulu membimbingnya dari kecil, kini hadir lagi, bukan dalam wujud jasad, tapi dalam semangat yang hidup di hatinya. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tersenyum. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Aku akan terus menanam, Pak. Bukan cuma jagung, tapi juga harapan bagi banyak orang." Dan dari malam itu, penjual sadar, tugasnya belum selesai. Ia bukan sekadar petani atau pengusaha. Ia adalah penjaga kehidupan. Orang yang menanam bukan hanya untuk panen, tapi untuk masa depan. Karena tangan yang tak pernah lelah menanam akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menuai, bahkan ketika dunia mulai gersang. Beberapa tahun setelah penjual dikenal sebagai sosok muda yang menginspirasi di dunia pertanian, kehidupannya semakin matang. Ia kini berusia 30 tahun. Usahanya tidak hanya mengelola jagung, tapi juga telah merambah ke bidang pelatihan dan pemberdayaan petani muda. Di desanya, berdiri sebuah bangunan besar bertuliskan Balai Tani Harun Jaya, diambil dari nama ayahnya sebagai bentuk penghormatan dan kenangan yang tak akan pernah pudar. Namun meski telah sukses, penjual tidak pernah berdiam diri di belakang meja. Ia tetap turun ke sawah, tetap memegang cangkul, tetap berbaur dengan para petani. Orang-orang sering bertanya, "Kenapa kamu tidak menyerahkan semua ini ke karyawan saja? Bukankah kamu sudah cukup kaya?" Penjual selalu menjawab dengan senyum yang sederhana, "Kalau aku berhenti menyentuh tanah, aku akan lupa dari mana aku berasal." Suatu pagi yang cerah, penjual didatangi seorang anak muda bernama Raffi, siswa SMK dari desa tetangga. Tubuhnya kurus, wajahnya tampak ragu, tapi matanya menyimpan semangat yang besar. "Pak, saya mau belajar bertani kayak Bapak, tapi orang tua saya tidak setuju. Mereka bilang bertani itu capek dan gak menghasilkan," ucap Raffi dengan nada putus asa. Penjual terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Raffi pelan. "Kamu tahu, dulu aku juga diejek karena bertani. Tapi kalau kamu punya niat dan sabar, tanah gak akan pernah ingkar. Ia akan balas kerja kerasmu." Raffi, "Tapi, Pak, teman-teman saya juga bilang lebih baik kerja di kota. Katanya hidup di desa gak ada masa depan." Penjual tersenyum kecil. Ia mengambil segenggam tanah, lalu menggenggamnya erat. "Lihat ini,
Raffi, orang kota bisa kehilangan pekerjaan, tapi orang yang kenal tanah nggak akan pernah kelaparan. Tanah ini sumber kehidupan. Kalau kamu jaga dia, dia akan jaga kamu. Kata-kata itu menancap kuat di hati Raffi. Sejak hari itu, ia mulai magang di ladang penjol. Setiap pagi ia datang sebelum matahari naik, belajar menanam, memupuk, memanen, bahkan ikut mengantar hasil panen ke pabrik. Meski tubuhnya sering lelah, senyumnya tak pernah hilang. Dan di mata penjol, Raffi seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Anak muda yang sederhana, tapi punya semangat besar untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, ujian hidup tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu musim tanam, hujan tak kunjung datang. Daun-daun jagung mulai menguning, tanah mengeras, dan beberapa petani di desanya mulai panik. "Penjol, gimana ini?" tanya Pak Lurah. Suatu sore, "Kalau nggak hujan seminggu lagi, kita gagal panen." Penjol menatap ladang yang mengering di hadapannya. Angin panas berhembus, membawa aroma debu dan tanah kering. Tapi wajahnya tetap tenang. "Kita jangan menyerah dulu, Pak. Kita masih bisa cari jalan." Malam itu, Penjol tak tidur. Ia memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan ladang. Akhirnya, ia teringat sistem irigasi sederhana yang dulu pernah dia pelajari dari buku dan pelatihan. Keesokan paginya, ia mengumpulkan semua petani. "Kita gali parit kecil dari sungai ke ladang. Kita buat saluran air manual." Berat memang, tapi cuma ini cara kita bertahan. Awalnya, banyak yang ragu, apa nggak sia-sia? "Penjol, air sungainya jauh," kata salah satu petani. "Tapi kalau kita diam, pasti gagal. Kalau kita berusaha, masih ada harapan." Jawabnya mantap. Dan benar saja, selama seminggu penuh, Penjol dan para petani bekerja siang malam, menggali tanah, membuat parit panjang menuju sawah. Raffi ikut bekerja, meski tangannya lecet dan tubuhnya lelah. Tapi tak seorang pun mengeluh. Ketika air sungai akhirnya mengalir ke ladang, semua orang bersorak bahagia. Jagung-jagung yang nyaris mati kembali segar. Daun-daunnya menghijau, bunga-bunganya tumbuh. Dan sebulan kemudian, ladang itu kembali panen. Warga desa menyebut peristiwa itu mukjizat parit panjang, sebuah bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa menundukkan keadaan. Musim panen kali itu menjadi panen terbesar sepanjang sejarah desa mereka. Hasilnya melimpah, dan sebagian keuntungan digunakan Penjol untuk membangun beasiswa bagi anak-anak petani yang ingin sekolah kejuruan atau kuliah di bidang pertanian. Raffi menjadi salah satu penerimanya. Dengan semangat dan kerja keras, ia diterima kuliah di Fakultas Pertanian Negeri. Saat ia berpamitan, matanya berkaca-kaca. "Pak, saya nggak akan lupa pelajaran dari Bapak, bahwa tanah adalah guru terbaik." Penjol menepuk bahunya dan tersenyum. "Jangan berhenti belajar, Raffi. Suatu hari nanti, kamu yang akan mengajar orang lain. Jangan berhenti menanam, entah itu jagung atau kebaikan." Beberapa tahun kemudian, Raffi kembali ke desa. Bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai rekan. Ia membantu Penjol mengembangkan sistem pertanian modern dengan teknologi sensor air dan pupuk otomatis. Kini ladang mereka bukan hanya ladang jagung biasa, tapi menjadi contoh pertanian modern desa berbasis teknologi yang sering dikunjungi mahasiswa dan peneliti dari berbagai daerah. Di sebuah acara peresmian, Raffi berdiri di samping Penjol, menatap hamparan jagung yang bergoyang ditiup angin. "Pak," katanya lirih, "kalau waktu bisa diulang, saya ingin lebih cepat mengenal tanah ini. Karena dari sini saya tahu arti hidup sebenarnya." Penjol tersenyum, menatap jauh ke arah langit senja. Tanah gak pernah salah, Raffi. Ia cuma menunggu tengen-tengen yang mau bekerja. Malam itu, setelah acara selesai,
Penjual berjalan sendiri ke ladang. Ia memandangi barisan jagung yang menjulang tinggi, diterangi cahaya bulan. Di antara desir angin, ia mendengar seperti bisikan lembut, suara yang sangat ia kenal. "Joe, teruskan apa yang sudah kamu mulai. Jangan pernah berhenti menanam kebaikan." Ia tahu itu suara ayahnya, suara yang dulu membimbingnya dari kecil. Kini hadir lagi, bukan dalam wujud jasad, tapi dalam semangat yang hidup di hatinya. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tersenyum. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Aku akan terus menanam, Pak. Bukan cuma jagung, tapi juga harapan bagi banyak orang." Dan dari malam itu, penjual sadar tugasnya belum selesai. Ia bukan sekadar petani atau pengusaha. Ia adalah penjaga kehidupan. Orang yang menanam bukan hanya untuk panen, tapi untuk masa depan. Karena tangan yang tak pernah lelah menanam akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menuai, bahkan ketika dunia mulai gersam. Itulah pelajaran terbesar hidup penjual, bahwa keberkahan sejati tumbuh dari tanah yang disentuh dengan kejujuran, doa, dan kasih sayang